dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kalau kita baca berurutan mulai dari pasal 9 ayat 21, kita menemukan bahwa mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, karena waktu Yesus menyampaikan tentang cikal bakal dia akan mati, dia akan dibunuh, dia akan disesah, disiksa, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak fokus seperti khotbah minggu lalu. Mereka tidak fokus kepada perkataan Yesus. Itu sebabnya mereka tidak paham. Mereka tidak mengerti. Nah, selanjutnya di dalam catatan Markus pasal 10 ayat 32 dan sampai dengan ayat yang ke-41, kita menemukan bahwa mulai dari ayat pertama, ayat 32, kita menemukan bahwa pemberitahuan ketiga ini rasanya dari 12 murid itu ada di antara mereka 9 atau 10 sudah memahami, mulai mengerti. Jadi ternyata manusia ini perlu disampaikan ulang-ulang untuk dimengerti, untuk dipaham. Bukti dimengertinya oleh mereka itu ayat 32 kita baca. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan murid-murid. Di depan murid-murid merasa cemas. Mereka sudah mulai sadar bahwa ini kita dari Galilea menuju ke Yerusalem ini pasti Yesus akan ditangkap. Mereka mulai rasa cemas.
bangsa-bangsa lain untuk disiksa, dibunuh. Tapi Yohanes dan Yakobus belum tanggap. Justru waktu Yesus omong begitu, mereka berdua datang dan minta jabatan, minta kedudukan. Dengan berkata, ingat Tuhan, saya di sebelah kanan ikut memerintah. Saya yang mungkin Yakobus bilang dia di sebelah kiri, Yohanes bilang dia di sebelah kanan. Kira-kira begitu. Sebab kita baca apa yang dicatat dalam ayat 35 ini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi spirit permintaan ini adalah mau ikut memerintah, menjadi bos, memiliki kedudukan. Sebenarnya memiliki kedudukan, rindu punya kedudukan jadi bos itu kan tidak salah. Tapi kalau Anda baca terus, Tuhan Yesus bilang, permintaanmu itu engkau tidak tahu sebenarnya apa yang kamu minta itu. Kamu tidak mengerti. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah ngomong, saya tidak butuh orang yang memerintah. Saya tidak butuh orang yang menjadi orang yang berkuasa. Saya tidak butuh orang yang nanti jadi bos. Saya tidak butuh orang seperti itu. Mari kita lihat. Mereka ini kan search for a position. Mereka mencari kedudukan. Yang tadi saya sudah baca. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu mereka bilang, keduanya Yakobus dan Yohanes bilang, perkenankan kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, seorang di kiri, seorang di kanan. Begitulah mereka punya permintaan. Lalu saya mau bilang sama kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi, kenapa saya katakan bahwa bukan memerintah yang Tuhan kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki adalah melayani. Bukan soal duduk bersama dengan Yesus dalam pemerintahan seperti ayat 40, tapi yang dia kehendaki itu adalah melayani. Ini sudah berulang kali terjadi yang mereka lakukan. Seperti dalam Lukas 9 ayat 46, timbul pertengkaran akibat daripada mereka merebut kedudukan. Mereka merebut pemerintahan. Mereka merebut siapa yang paling besar untuk menjadi orang yang berkuasa. Lalu they make themselves is a leader for leading. Menjadi pemimpin, mereka bikin diri, mereka mau diri mereka jadi pemimpin untuk memimpin. Dan hasilnya adalah pertengkaran, hasilnya perkelahian. Sedangkan dalam pasal 10 setelah pasal 9, pemberitahuan pertama dan kedua, Yesus terus sepanjang perjalanan mulai dari Gunung Tabor sampai ke Galilea di Kapernaum, lalu sekarang berangkat menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus sudah ajar mereka, kasih tahu mereka, saya tidak perlu siapa jadi ketua, siapa jadi pemimpin, siapa jadi bos. Tapi yang perlu sekarang adalah ini, dalam pasal yang 10, waktu Yesus mulai omong-omong sama mereka, ayat yang kedua. Untuk kita tahu ya,
bahwa ini yang Yesus inginkan. Bukan memerintah, bukan jadi bos secara sekuler untuk memimpin, tapi melayani. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, pekerjaan memang banyak, tetapi sedikit sekali pelayan. Bukan sedikit sekali bos, bukan sedikit sekali leader, pemimpin, bukan sedikit sekali siapa yang mau menjadi orang berpengaruh secara sekuler, tapi yang kurang ini pekerja, pelayan. Nah, sepanjang perjalanan itu sampai kepada prediksi yang ketiga atau penyampaian ketiga tentang Yesus akan diserahkan, dari 12 ini dan rombongan yang lain masih ada 2 orang yang tidak mengerti. Padahal Yesus sudah ngomong, yang saya perlukan adalah pekerja, yang saya perlukan adalah pelayan. Bukan saya perlukan orang yang memimpin atau seorang yang jadi ketua atau bos atau big boss. Bukan. Jadi di dalam Lukas pasal 9 itu pemberitahuan pertama dan kedua, Yesus mengajar. Mengajar pertama karena mereka tidak mengerti, Tuhan Yesus ambil anak kecil, lalu taruh di tempat mereka, lalu Tuhan peluk anak-anak itu. Sebenarnya Tuhan mau bilang, ini anak-anak, mereka bukan pemimpin. Mereka menjadi orang yang perlu dilayani, kamu pelayannya. Lalu setelah itu, masuk ke dalam Lukas pasal yang ke-10, Tuhan Yesus dalam perjalanan itu yang juga diungkapkan dalam Markus pasal 10 tadi, dan di dalam Lukas pasal 10 ini yang Tuhan minta, dia bilang, jangan seperti Yakobus dan Yohanes minta duduk memerintah sama-sama untuk jadi bos di kiri dan kanan. Keinginan jadi bos tidak ada salah, keinginan jadi pemimpin tidak ada salah. Tapi Yesus sudah ajar lebih dahulu. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 2 ini, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pelayan, pekerja, bukan bos, sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirim pelayan, bukan bos. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sebab kalau bos pasti dia tidak melakukan pekerjaan pelayan, dia akan memerintah, tinggal perintah. Nah, 2 orang ini tidak paham yang Yesus omong. Sudah ketiga kali, yang lain sudah mulai paham, jadi mulai takut. Aduh, ini kita mau ke Yerusalem, Tuhan Yesus pasti sudah ditangkap ini. Mereka mulai cemas, itu artinya tanda mereka sudah memahami. Padahal 2 murid ini belum paham. Sehingga yang mereka cari, yang mereka rebut adalah kekuasaan, kedudukan, pangkat. Jadi semua apa yang Yesus bicarakan dari pemberitahuan pertama, kedua, sampai ketiga ini, masih ada 2 yang tidak mengerti. Nah, ini pelajaran buat kita semua juga. Kalau dalam ruang lingkup jemaat, dalam ruang lingkup keluarga, kalau kita omong sesuatu yang baik, kalau ada 5 anak, 3 anak mengerti, 2 anak belum mengerti, wajar-wajar. Memerlukan waktu. Yakobus dan Yohanes ini memerlukan waktu lagi. Mungkin nanti sampai ke 4 kali, atau waktu Yesus sudah naik di salib baru paham betul-betul. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Prapaskah mengajar kita semua untuk lebih fokus kepada perkataan firman-Nya, Injil-Nya, dan jangan berorientasi dengan cara kita berorientasi dan berpikir, yaitu menyangkut paut kekuasaan
yang kita pegang untuk bisa memerintah. Sebab seorang pemimpin tidak berperilaku pelayan akan hancur. Itu bukti di dunia sekuler, dan itu juga bukti di dunia rohani atau dalam dunia gereja. Seorang pendeta yang tidak melayani, hanya berperilaku perintah, akan hancur. Dan itu sudah bukti. Dunia sekuler, kalau you jadi pemimpin, pejabat, lalu hanya pekerjaannya memerintah dan tidak melayani, menyatakan sifat pelayan, tidak lama engkau akan hancur. Minggu lalu saya, Ibu Gembala dan Ibu Nale dengan satu ibu lagi ya, dengan singer, song leader, pemusik dari sini, kita pelayanan di lembaga, di penjara laki-laki. Karena bulan lalu Ibu Gembala dengan timnya melayani di penjara perempuan. Ini kali penjara laki-laki ada hampir 400 orang. 400 orang kalau tidak salah, 400 orang lebih. Jadi karena ini laki-laki saya yang pergi khotbah. Jadi selesai khotbah yang mengurus pelayanan di situ bilang, dan kita siap lagi kok Bapak dong kembali lagi datang di sini. Tapi saya mau cerita begini. Setelah khotbah selesai kita berdoa dan saya sedikit bagaimana terkejut karena kita di lembaga itu menyanyi, orang penjara nyanyi tepuk tangan lebih semangat dari kita. Gairahnya lebih tinggi dari kita. Selesai saya khotbah dan mendoakan mereka, kita doakan mereka satu-satu. Ada yang bunuh istri, ada yang korupsi, ada lagi yang apa macam-macam lah. Ada yang bunuh orang. Kita pegang tangan dengan semua. Lalu satu, waktu saya pegang tangan dia peluk saya, dia bilang, Bapak masih ingat beta kok? Beta lihat baik-baik di pemuka. Oh, you tinggal di Oeboboto? Iya Bapak. Saya tidak mau tanya dia punya persoalan apa. Tapi dulu dia setia persekutuan di sini. Dia suka ikut sama saya pelayanan kemana-mana. Jadi waktu keluar saya tanya sama Ibu Nale. Bukan saya tanya, Ibu Nale bilang, Bapak kenal itu nama ini. Saya bilang, iya saya tahu dia. Dia sudah jadi bos. Dulu dia ikut Tuhan. Dulu dia melayani Tuhan. Jadi bos. Dulu dia tidak merokok, dia mulai merokok. Dulu dia tidak minum, dia mulai minum. Dulu tidak main perempuan, dia mulai main perempuan. Langsung masuk penjara. Karena dosa ini mengikuti, ya sudah pasti terjadi korupsi. Jadi kalau jadi bos tidak berperilaku melayani. Tuhan Yesus sendiri bilang waktu Yakobus dan Yohanes minta jadi bos. Jadi kepala, jadi orang yang ikut memerintah. Tuhan Yesus bilang, lu sendiri tahu apa yang lu minta. You not know what you ask to me. Engkau tidak tahu apa yang kau minta kepadaku. Saya sudah ajar sepanjang perjalanan dari Gunung Tabor sampai ke Kapernaum. Sekarang jalan ke Yerusalem. Saya bilang, yang saya perintahkan dan ngomong kepada kamu, ask to God servant, not boss. Minta kepada Tuhan pekerja, pelayan, bukan bos. Kenapa sekarang engkau minta diri jadi bos? Kenapa Yakobus dan Yohanes minta jadi pemimpin?
sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini membuktikan dari 2000 tahun yang lalu Yesus ngomong, berkhotbah, mengajar. Ternyata ada kelompok orang, kelompok lingkar satu, masih ada dua yang tidak mengerti. Tidak heran kalau di dalam gereja kadang-kadang bahkan sering masih banyak yang belum memahami. Ketika pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, atau di KKR, di lapangan, open air, or KPI, di mana-mana, ya, kita tidak heran. Tapi ini pembelajaran supaya kita jangan sampai 3 kali tidak paham. Usahakan supaya kalau bisa Roh Kudus kita minta supaya tiap kali dengar firman Tuhan kita mengerti. Ada amin? Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Jadi saya dengan Ibu Gembala, dengan Ibu Nale, dengan tim musik, dengan pemain keyboard, kita pulang di atas mobil, kita masih omong-omong. Memang hadir di gereja, hadir dalam kegiatan, bahkan ikut pelayanan, tapi tidak fokus kepada Tuhan. Very easy fall in sin and become sinner. Sangat mudah jatuh di dalam dosa dan menjadi orang berdosa. Sampai Tuhan Yesus bilang, Yakobus dan Yohanes, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Ikut saya sudah ajar toh. Yang harus dimiliki adalah pelayan, bukan bos. Yang harus dirindukan adalah melayani. I need you know about my desire. You must become servant. Saya harap kamu tahu keinginanku di dalam saya mengajar kamu. Saya mau kamu jadi pelayan, jadi hamba, pekerja, not a boss. Bukan seorang bos. Kenapa engkau masih lakukan ini? Maka itu Tuhan Yesus bilang, engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Karena engkau tidak fokus kepada perkataan yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulutku. Masa prapaskah ini kita berdoa supaya kita menjadi orang Kristen karismatik yang dewasa, yang bertumbuh, yang menjadi orang yang mudah tangkap apa yang Tuhan bilang. Baik kita baca Injil, mudah kita mengerti. Baik yang kita dengar kesaksian dari teman atau sahabat, atau kita dengar pengkhotbah di kelompok kecil, KKA, atau di kebaktian kunjungan, atau di kebaktian raya. Kita berdoa supaya jangan sampai satu waktu kita melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang Yesus sudah ajarkan. Seperti Yakobus dan Yohanes. Ini yang mereka minta ini bertentangan dengan Yesus ajarkan. Yesus ajarkan berdoa minta pelayan, bukan minta bos. Sekarang mereka minta mereka jadi bos. Memang menjadi pelayan itu, kita di sekolah teologi mau akhir tamat, itu selalu dikasih ingat. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan, menjadi saksi itu sama dengan kesek. Kesek kok? Kesek, tanpa gosok kaki itu. Apa namanya? Kesek. Jadi pelayan ini model begitu, tempat orang gosok sampah di situ. Bahkan yang kedua dia lanjutkan, ingat bahwa kamu jadi pelayan itu omong kebenaran orang akan anggap remeh. Kamu seperti bak sampah dianggap sampah. Tempat simpan sampah. Memang berat. Tapi itu di dalam pasal yang ke-10 Lukas itu. Tuhan Yesus ajar. Saya bukan
perlu bos, saya perlu pelayan. Bukan memerintah yang saya perlu yang melayani. Not ruling, but serving. Not ruling, but serving. Bukan memimpin, tetapi melayani. Karena itu saya suruh kamu berdoa. Dan kalau bisa doa itu kamu yang jawab. Oke, saya hambanya, saya pelayannya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, kata Yesus kepada mereka. Tetapi pelayan itu sedikit. Jadi diminta bukan bos. Bukan you follow and ruling some people. Bukan supaya engkau ikut memimpin orang lain. Tapi jadi pelayan. Karena pelayan sedikit sekali. Jadi saksi itu sedikit sekali. Jadi orang yang ngomong Injil itu sedikit sekali. Jadi orang yang memberitakan kasih karunia itu sedikit sekali. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Supaya ia mengirimkan pelayan-pelayan, pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Prapaskah ini kita dibangkitkan untuk memposisikan diri jadi pelayan di rumah, di marketplace, di tempat kita bekerja, di kantor kita, di toko kita, di kios kita, di usaha kita, atau di mana saja. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk sejenak. Dan kita renungkan kebenaran ini. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dia berkorban untuk kita. Dia memberitahukan pengorbanannya dalam tahap masa prapaskah ini. Pertama, kedua, ketiga. Dan hari ini ketiga. Minggu depan yang keempat. Lalu minggu berikutnya kita masuk Good Friday, Jumat Agung. Murid-murid fokus kepada kedudukan pangkat untuk memerintah. Sampai yang ketiga kali masih ada dua yang tertinggal. Yang cari kedudukan pangkat untuk memerintah. Tapi yang Yesus ajarkan, minta pelayan, bukan minta orang yang jadi bos, tapi minta orang yang mau melayani pekerja. Dia mengasihi kita. Singer song leader akan nyanyikan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Dan kornya kita akan nyanyi bersama-sama di saat kita merenungkan kebenaran ini sejenak. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar
jadikan aku Tuhan rumah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hari satu kali lagi ayat pertama. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus ajar murid-murid berdoa. Jadikan kamu punya hidup rumah doa, berdoa untuk adanya pekerja atau pelayan. Dan Tuhan Yesus bermaksud, murid-murid harus dahulu berkata, aku berdoa dan aku pelayan itu, aku pekerja itu. Karena memang kurang. Tapi Yakobus dan Yohanes belum mampu mengerti, sehingga mereka mau jadi bos, mau jadi pemimpin, menjadi ketua, mau ikut seperti Yesus memerintah, mereka juga mau memerintah. Di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita punya hati menjadi seorang servant, seorang pelayan. Sehingga melayani keluarga, melayani anak-anak, melayani orang di sekitar kita, di perusahaan, di toko, di kantor kita. Dan juga di marketplace. Dan kalau Bapak Ibu mau berkata, Tuhan berikan saya kemampuan betul-betul menjadi seorang pekerja, saksi, pelayan. Sebab kalau menjadi pelayan yang baik, justru yang kita tidak inginkan Tuhan berikan, yaitu menjadi bos. Tapi kalau kita mendahulukan menjadi bos lebih dahulu, justru kita bertentangan dengan Tuhan.
Maka itu Tuhan Yesus bilang, Yakobus dan Yohanes, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan kalau kita mau katakan, Tuhan, jadikan saya pelayan yang baik, pekerja yang baik. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan bersama gembala. Dan biar kami dengan tulus hati, jujur, penuh keterbukaan, kita mau katakan, Tuhan Yesus, dalam Prapaskah memperingati hari-hari di mana Engkau akan naik ke Golgota. Engkau meninggalkan pelajaran yang berharga buat kami. Perkataan-perkataan yang hidup, kebenaran-kebenaran yang sejati, yang patut kami adopsi dan taruh dalam hidup kami, dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, saat-saat tertentu kami tidak memiliki kemampuan mengerti suara-Mu. Tapi pagi ini sebelum kami ambil perjamuan kudus, kami minta Roh Kudus tolong kami sebagai suami, istri, pemuda, pemudi, aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, untuk memiliki kemampuan mengerti suara Tuhan. Supaya kami tidak berulang-ulang kali bertindak salah dalam hidup ini. Seperti Yohanes dan Yakobus dalam konteks bacaan Markus pasal 10 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus tuntun kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau rela menyerahkan hidup-Mu, dikhianati, disiksa, dipukul, dicerca, dihina, dan berujung disalibkan sampai mati hanya untuk kami. Sungguh kasih-Mu begitu hebat buat kami. Tidak ada kasih yang seperti itu yang kami dapatkan di bumi ini. Hanya pada Engkau, Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu. Dengar doa kami semua. Dan tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyi, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Pelayan-pelayan meja datang ke meja perjamuan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Thank you for your grace, blessing, and compassion all us. Terima kasih buat rahmat, berkat-Mu, anugerah-Mu, dan belas kasihan-Mu untuk kami semua. Now we want to take Holy Communion. Remind all of us to love you because you died on the cross for all of us, for clean our sins and give to all of us liberty and freedom. We adoration your name. We praise your name. Terima kasih Tuhan. Kalau kami nanti ambil perjamuan kudus, kami ingat betapa Engkau mengasihi kami. Kami memuja Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah Juru Selamat, penebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak menemukan kasih itu di dunia ini kecuali hanya padamu. Kami mau mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan kini kami sambut perjamuan kudus dengan menyadari pengorbanan-Mu di Golgota menguduskan kami. Pengorbanan-Mu di Golgota membuat kami dibebaskan dan dimerdekakan dari segala belenggu, kekuatan kuasa setan dan dosa. Bila kami menyambut penyediaan itu, kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Roti yang Bapak Ibu lihat bicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Ambillah dan makanlah. Cawan dan anggur yang dituang di depan kita bicara tentang darah Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian baru itu yang tercurah karena kita. Ambillah dan minumlah. Dalam persekutuan berjemaat di tempat ini, kita tidak dibiasakan untuk gereja sedia untuk menyambut perjamuan kudus. Karena kita dididik bukan bersedia saja waktu perjamuan kudus, tapi bersedia pada segala waktu. Kalau saudara tamu, kami tidak berkeberatan untuk saudara mengambil perjamuan kudus. Namun harus memiliki komitmen kuat, cinta Tuhan Yesus, dan mau tunduk kepada perintah-perintahnya. Setelah terima roti dan anggur, tunggu sampai ada aba-aba untuk kita makan minum bersama. Bagi anak kecil yang belum mengerti perjamuan kudus, supaya jangan diberikan. Kita angkat nyanyian ini kembali, lalu kita, saudara Bapak Ibu segera dilayani. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus.
sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kau kami kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari roti di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita nyanyi, aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi-Mu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagi-Mu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Sambil kita ingat Yesus mati untuk kita dan ganti kita, kita dengar pertama Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anggur di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. We praise your name, Lord God. Oh, our Savior, our Lord. Thank you, Lord, so much. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berlimpah-limpah kami naikkan. Karena waktu kami ambil perjamuan kudus, kami ingat betapa Engkau mengasihi kami. Engkau rela berkorban, mati untuk kami, ganti kami. Bangkitkan semangat mengasihi-Mu dan mengasihi pekerjaan-Mu. Bangkitkan gairah
untuk suka menyembah Engkau, menyanjung Engkau. Bangkitkan gairah dan semangat untuk kami jadi saksi-Mu, pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih ingat kami semua Tuhan, bahwa waktu kami ambil perjamuan kudus di dalam iman percaya, Engkau ada di dalam kami. Dan Engkau yang ada di dalam kami ini yang kami bawa di kantor kami, bawa di marketplace, di keluarga kami, famili kami, rumah tangga kami, tempat kami bekerja. Dengan demikian sepak terjang kami akan menjadi berkat, kesaksian dan contoh. Dan itu fakta sebagai seorang pelayan yang Tuhan perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami. Bagi jemaat yang belum punya pekerjaan, Engkau buka pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa buat jemaat yang sakit. Pak Yakub Afi, Ibu Surat, lalu beberapa jemaat lain yang tidak sempat kami sebut nama mereka. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat janda, balu, duda, yatim piatu, cukupkan keperluan mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini semua di berbagai gereja kami di Indonesia, khusus di NTT. Baik itu di NTT Smart, NTT Fast, dan NTT Sumba. Kami taruh dalam tangan-Mu, berkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat misionaris-misionaris kami yang sedang melayani di luar. Tuhan tolong supaya kami menjadi gereja yang menopang pekerjaan misi. Sebab gereja yang tidak masuk dalam misi adalah gereja yang mati. Kami tidak ingin menjadi gereja yang mati, tapi mau menjadi gereja yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Situasi setelah pemilu sampai hari ini masih carut marut. Berbagai demonstrasi dalam segala hal menyangkut pemilu di Pulau Jawa terus menerus. Tuhan tolong jaga bangsa kami, negeri kami supaya ada ketentraman, kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, supaya semua kami Tuhan ikat kuat dalam kasih-Mu. Kami bersatu di dalam Engkau, sekalipun kami ada di berbagai tempat kegiatan kami masing-masing. Sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati anak cucu kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik, kami akan memberikan persembahan yang kedua. Saya persilakan kepada pelayan-pelayan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau terus pakai hidup kami Bapa, dimanapun kami berada, kami boleh dapat menjadi saksi-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tibalah saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Kau sucikan, kuduskan kami Bapa, agar kami memberi
dengan sukacita buat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, sambil memberi kita dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kebaktian tengah minggu dan doa puasa hari Jumat, tengah minggu hari Rabu sudah mulai berjalan dari minggu lalu. Sehingga kita yang berkesempatan boleh menghadirinya. Jangan lupa untuk membaca Alkitab secara teratur. Lalu tanggal 23 hari Sabtu, mulai pagi-pagi di gereja ini ada pelayanan pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan berbagai macam penyakit dengan bukan sekedar memeriksa tapi dengan menyediakan obat-obatnya. Dimulai jam 7 pagi, apalagi yang mau periksa gula darah itu jam 7 pagi sebelum makan. Para dokter dan pelayan medis sudah tunggu di sini. Itu gratis, tidak bayar. Jadi hari Sabtu depan tanggal 23 itu pelaksananya dari apotek Queen. Jadi bagi Bapak Ibu dikasih ingat untuk datang. Periksanya free, obatnya juga free. Lalu tolong ditayangkan. Ini bukan maksud jumlah uangnya, tapi partisipasi kita untuk dana janji iman untuk misi. Bapak Ibu lihat ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada 250.000, ada yang sama sekali tidak pakai nama, tidak pakai nomor register, ada yang pakai. Saya bermaksud tunjukkan ini supaya kita semua bisa ikut partisipasi dalam misi. Ini catatan sampai dengan bulan Februari. Jadi kita bisa lihat, jadi jangan terikat diri kepada nilai uang yang besar. Sekecil apapun, kita bisa kumpul untuk misi. Ini kita akan segera kirim untuk misi pada minggu depan. Dan sampai hari Minggu lalu, minggu terakhir bulan Februari ada sekitar 20-an juta. Jadi kita akan kirim buat misi internasional, misi nasional. Mari kita lakukan terus sampai Tuhan Yesus datang. Jangan lihat jumlah uang. Bapak Ibu lihat di situ ada 7.000 rupiah juga, ada 2.000 juga. Tapi kumpul, akhirnya kita semua bergandengan tangan masuk ke dalam menjangkau jiwa di luar negeri, di dalam negeri, dan berbagai macam pekerjaan misi. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan kalau ada. Tidak ada. Baik. Yang berhari ulang tahun ingin didoakan boleh datang di depan sebentar. Mari kita bangkit berdiri.
Dan kita angkat nyanyian I speak Jesus. Yeah. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul and captify the praises. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Son Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. So Jesus from the mountain, so Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Bapa di sorga, mulia namamu, agung namamu, terpujilah engkau dari kekal sampai kekal.
Kami ikut bersyukur dengan kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Engkau sudah tambahkan 1 tahun dalam hidup mereka. Mereka telah menjalaninya dan menikmati pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, menikmati kasih setia-Mu, perlindungan-Mu. Kami bersama mereka menaikkan syukur. Kini kami berdoa, beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu mereka tinggal setia kepadamu. Dan mereka menjadi saksi yang baik. Dan mereka diberkati. Alur bajak mereka diberkati. Dengan lemak dan embun dari sorga. Semua cita-cita mereka yang belum terrealisasi, Tuhan buat jadi nyata dalam diri mereka dan hidup mereka. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan sertai. Dalam usaha mereka, Tuhan sertai. Dan dalam berbagai macam aktivitas mereka, Tuhan menyertai. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu dan ikat mereka kuat bersama kami dalam kasih-Mu. Sehingga kami bersatu di dalam Engkau. Kemanapun kami pergi, kami terikat dalam kasih-Mu. Sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menjemput kami pulang ke sorga. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang sebelum pulang rumah, angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, give, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari pihak Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus Parakletos dan Roh Penghibur. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Mari saya hitung 1, 2, 3 dan kita buat body language statement. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Salam, selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. To all our brothers all the world where you join us in the Sunday service at second service this morning, our brother where we call beloved in Christ in Europe, in Middle East, in Africa, in Asia, in Australia and New Guinea, Hong Kong and United States. We hope you get blessing and be blessed. And we ask you pray for us in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25 so that we become multiply in members and soul, especially in spiritual. Speaker at first and second service is Pastor John Adu. By them, become a servant, not a boss. Meet you again in the third service at 5 p.m. God bless you.